Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu kembali di channel yang baru. Karena channel yang lama, channel inspirasi pendidikan, itu qadarullah diambil alih oleh orang lain, pihak yang tidak saya ketahui siapa. Channel dengan subscriber lebih dari 20.000 dan beberapa video dengan viewersnya lebih dari 500.000. Jadi channel ini sengaja saya buat untuk memberikan kebermanfaatan bagi dunia pendidikan. Nah, video kali ini adalah video tentang pertanyaan dari beberapa teman-teman guru di Indonesia terkait dengan calon guru penggerak. Jadi sekarang telah dibuka CGP Angkatan 10. Saya sebagai fasilitator yang saat ini juga masih membersamai di Angkatan 8, tepatnya di wilayah Jawa Barat. Itu banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa guru yang tidak lulus seleksi. Ada yang sampai 3 kali, ada yang 2 kali yang tidak lulus seleksi. Nah, mereka tidak lulus karena beberapa hal. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan. Satu diantaranya adalah bagaimana sih trik dalam memberikan atau mengisi esai. Nah, karena banyak Bapak Ibu sekalian yang tidak lulus mengisi esainya. Saya ingin mencontohkan trik sederhana untuk Bapak Ibu bisa meyakinkan asesor dalam mengisi esai, karena yang memeriksa akan membayangkan situasi yang Anda tulis di esai tersebut. Misalkan begini. Pertama, ada pertanyaan tentang motivasi Anda untuk ikut CGP itu seperti apa. Banyak dari kita atau siapapun yang tidak lulus itu justru menjawab hal yang ngambang kemana-mana. Bapak Ibu sekalian, pastikan bahwa jawaban itu meyakinkan diri Anda. Nah, pastikan jawaban itu meyakinkan diri Anda. Oleh sebab itu, bukti keyakinan Anda adalah Anda siap. Anda siap untuk mengikuti, karena itu adalah bagian dari program pemerintah untuk transformasi dalam dunia pendidikan. Jadi, kalau saya pribadi, bagaimana sih jawabannya gitu ya? Saya akan menjawab, saya merasa siap untuk menjadi bagian dari transformasi dunia pendidikan. Karena pemerintah saat ini sedang berupaya untuk mentransformasi dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Maka saya sebagai seorang guru yang memiliki inovasi serta memiliki tekad kuat dalam perbaikan dunia pendidikan, merasa siap dan merasa tertantang untuk ikut dalam program ini. Sehingga saya memaksakan diri atau saya memastikan diri untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Selebihnya Bapak Ibu coba tambahkan. Pastikan bahwa Bapak Ibu itu siap dalam menghadapi atau mengikuti program. Itu biasa di awal-awal pertanyaan. Pasti ditanyakan tentang apa yang motivasi Anda. Banyak orang yang menjawab, saya termotivasi karena ini, karena itu, dan seterusnya. Justru itu ngambang Bapak Ibu sekalian. Tidak menunjukkan bahwa Bapak Ibu siap untuk menjadi seorang calon guru penggerak. Pastikan bahwa Bapak Ibu menyatakan Bapak Ibu siap menjadi bagian dari transformasi dunia pendidikan, sehingga mengikuti program guru penggerak yang dicanangkan atau yang diluncurkan oleh pemerintah. Nah, itu. Kemudian ada biasanya ya muncul pertanyaan tentang mungkin kelebihan Anda, gitu kan? Kelebihan kita atau apapun gitu kan. Nah, Bapak Ibu coba sampaikan kelebihan Bapak Ibu. Misalkan begini, kelebihan meskipun sederhana Bapak Ibu. Kelebihannya apa? Kelebihannya Bapak Ibu merupakan orang yang memiliki tipe pembelajar. Sampaikan bahwa saya. Sampaikan saya. Jadi dalam kalimat itu jangan justru seolah-olah menunjuk orang lain. Tunjuk bahwa Bapak Ibu sendiri yang mengikuti. Nah, saya merasa gitu ya, dan seterusnya, atau saya telah melakukan gitu. Tunjuk diri sendiri Bapak Ibu sekalian. Nah, itu artinya menunjukkan bahwa Bapak Ibu telah meyakinkan diri serta Bapak Ibu bisa meyakinkan asesor. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, jawaban yang sering salah adalah jawaban yang kalau saya mengistilahkan itu jawaban yang banyak meragukan. Misal, kalau ada pertanyaan tentang tantangan yang dihadapi, seperti apa tantangan yang dihadapi gitu. Justru banyak yang menjawab tantangan-tantangan secara umum. Sampaikan saja Bapak Ibu tantangan secara nyata. Misal, tantangan pada tahun 2020. Tepatnya di bulan Maret tahun 2020, tanggal 16.
gitu kan. Nah, pandemi yang melanda di dunia berimbas pada Indonesia. Salah satunya berimbas juga pada sekolah saya. Sehingga sekolah saya yang awalnya nyaman mengadakan pembelajaran secara tatap muka harus beralih kepada kondisi daring. Nah, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena apa? Karena 3 hal. 1, sekolah saya berada di wilayah yang jauh dari jangkauan internet. Artinya kan kondisi jaringan internet agak kurang stabil. Yang kedua, misalkan kondisi murid saya itu adalah berasal dari keluarga yang menengah ke bawah. Tidak semua murid memiliki gadget, sehingga pembelajaran secara daring tidak mungkin untuk dilakukan secara maksimal. Yang ketiga, sampaikan lagi Bapak Ibu, apa ini? Misalkan akses jarak rumah dan seterusnya. Hal itu menjadi tantangan bagi saya. Sehingga saya bersama teman-teman guru itu harus mengoptimalkan diri dalam mencari sebuah solusi. Kami menemukan setidaknya 3 atau 4 alternatif solusi. Sebutkan Bapak Ibu, 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, dari sekian banyak alternatif solusi itu, bila perlu Bapak Ibu, sebutkan siapa saja teman yang terlibat itu. Sebutkan orangnya, tidak masalah Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, sampaikan bahwa dari sekian banyak alternatif solusi itu, ada satu yang dipilih. Alasannya apa? Alasan dipilihnya solusi itu. Nah, Bapak Ibu jelaskan bagaimana prosesnya sehingga detail Bapak Ibu. Dan akhirnya Bapak Ibu bisa jelaskan hasilnya disertai dukungan. Misalkan bukti dukungan seperti apa sih? Bukti dukungan Bapak Ibu, nilai anak itu di kelas Bapak Ibu yang mengadakan itu, ya kan, solusi yang Bapak Ibu lakukan itu yang menerapkan berbeda dengan nilai siswa di kelas yang lain yang tidak menerapkan. Nah, itu salah satu hasilnya Bapak Ibu yang bisa diukur. Jadi banyak alternatif-alternatif yang bisa dilakukan. Misalkan masalah lain lagi, masalah tentang rapot pendidikan yang sekarang ini Bapak Ibu yang sedang ngejar-ngejarnya. Rapot pendidikan di sekolah kami misalkan itu literasinya buruk. Nah, itu menjadi tantangan bagi kita. Tantangan. Karena nilai literasinya merah, jadi tantangan sehingga kami harus mencoba untuk bagaimana menyelesaikan atau mengatasi tantangan tersebut. Alternatif solusi banyak Bapak Ibu. Apa diantaranya gitu ya? Diantaranya adalah dengan program reading aloud, membaca nyaring di kelas kami 15 menit sebelumnya. Nah, jelaskan Bapak Ibu bagaimana proses yang dilakukan itu untuk memperbaiki. Hasilnya bagaimana? Hasilnya pada saat rapot pendidikan terakhir diunduh. Apakah ada perubahan Bapak Ibu? Sebutkan dari sebelumnya sekian nilainya, kemudian naik jadi sekian nilainya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, dalam mengisi esai, upayakan sesuatu itu bisa dibayangkan oleh asesor Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan membuat sesuatu yang mengira-gira. Jangan gunakan kalimat mungkin, akan, kira-kira, dan seterusnya yang mencerminkan bahwa Bapak Ibu tidak yakin sendiri dengan apa yang Bapak Ibu lakukan. Atau yang mencerminkan bahwa sesuatu itu tidak dilaksanakan. Sampaikan apa adanya dengan bahasa yang sederhana Bapak Ibu, sehingga memudahkan asesor untuk menilai itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan sukses yang ikut program CGP Angkatan 10. Mudah-mudahan lulus dan bisa menjadi bagian dari transformasi dunia pendidikan. Salam di channel yang baru Aksi Nyata. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang merasa channel ini bermanfaat. Silahkan disebarkan kepada siapapun. Mudah-mudahan menambah amal jariah bagi kita semua. Salam hormat dari saya, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.